Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our Mathematica class. To find more, please check this out. Oke, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk tabel ada 3. Yang pertama, tabel baris kolom, di mana tabel jenis ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Nah, bisa kita lihat contoh di sini. Penerimaan murid baru di sekolah X dalam 4 tahun terakhir. Misalkan tahun 2017 siswa yang mendaftar ada 125, 2018 130, 2019 ada 120, 2020 ada 150. Nah, di sini yang dimaksud dengan baris dan kolom adalah terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel jenis ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh, tabel jumlah siswa pria dan wanita kelas 7 di sekolah X. Nah, yang terdiri dari lebih dari satu kolom itu 1, 2. Jadi dari lebih satu kolom. Contoh misalkan kelas 7HA Hasan, 7SQ, 7BB, jenis kelamin pria. Misalkan jumlah prianya ada 17, jumlah wanitanya 17. 7SQ misalkan jumlah prianya 15, jumlah wanitanya 20. Untuk 7BB jumlah prianya 20 dan jumlah wanitanya 12. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel jenis ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Contoh, nilai hasil kompetisi matematika kelas 7A. Yang dikatakan beberapa kelompok adalah nilai di sini. Rentang 51 sampai 60. Jadi di sini ada 10 angka. 61 sampai 70. Jadi 61 sampai 70 ada 10 angka dan seterusnya. Jadi maksud dari beberapa kelompok adalah di sini. Misalkan nilai yang mendapatkan nilai antara 51 sampai 60 ada 8 orang. 61 sampai 70 ada 7 orang. Yang mendapatkan nilai 71 sampai 80 ada 20 orang. 81 sampai 90 ada 10 orang. Dan yang mendapatkan antara nilai 91 sampai 105 orang. Kemudian kita jumlahkan. 8 tambah 5, 8 tambah 7, 15. Tambah 20, 35, tambah 10, 45, tambah 5 berarti ada 50 peserta untuk kompetensi ini. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Seperti pertemuan yang lalu, bahwa dalam bentuk diagram itu ada 3. Yang pertama, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sekarang kita lihat untuk mengelola dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, contoh berikut tabel data jenis pekerjaan orang tua pada sebuah SMP X. Misalkan dari sini kita dapat datanya, orang tua yang pekerjaannya sebagai PNS ada 8 orang, pedagang ada 6 orang, petani ada 4 orang, pegawai swasta ada 10 orang. Dan lain-lain ini pekerjaannya tidak jelas. Misalkan di sini ada 2 orang. Jadi kita jumlahkan semuanya adalah 30 orang. Nah, untuk tabel diagram, maaf lah ya. Oke, untuk diagram batang. Nah, untuk diagram batang ini kita buat sumbu yang vertikal dan horizontal. Nah, di sini misalkan untuk yang vertikal adalah banyak orang tua, sedangkan yang horizontal adalah jenis pekerjaan. Nah, seperti dari tabel tadi, kalau PNS itu ada 8 orang tua pekerjaan.
contoh yang PNS ada 8. Kemudian yang pedagang ada 6 orang. Kemudian yang petani ada 4 orang. Kemudian yang pegawai swasta ada 10 orang. Lihat. Dan untuk dan lain-lain pekerjaannya adalah 2 orang. Nah, jadi dari diagram batang ini bisa kita lihat pekerjaan orang tua kalau PNS itu berapa jumlahnya, yaitu 8. Kemudian kalau pedagang bisa kita lihat jumlahnya adalah 6. Kalau petani kita lihat jumlahnya adalah 4, pegawai swasta 10, dan lain-lain adalah 2. Ya, penyajian yang kedua, pengelolaan dan penyajian data dalam bentuk diagram garis. Hampir sama dengan diagram batang, hanya saja di sini nanti hanya dalam bentuk garis. Contoh, berikut adalah tabel data keuntungan koperasi sekolah SMP X pada 6 bulan terakhir tahun 2020. Misalkan bulan Juli keuntungannya 500.000, Agustus 800.000, September 600.000, Oktober 750.000, November 400.000, yang Desember adalah 900.000. Untuk diagram garis, misalkan keuntungan koperasi sekolah SMP X pada 6 bulan terakhir. Nah, untuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Seperti ini, kita buat yang tegak dan yang mendatar. Misalkan yang tegak ini adalah banyaknya keuntungan, kita ambil di sini ratus ribuan rupiah. Kita awali dari 2. Kemudian Juli, Agustus, Oktober, November, Desember. Oktober, September, Oktober, November, Desember. Nah, seperti data tadi, misalkan bulan Juli keuntungannya adalah 500. Nah, jadi kita ambil setengahnya di sini. Ini dia, bulan Juli keuntungannya 500. Kemudian Agustus 800. Misalkan ini. Kemudian September 600. Kemudian Oktober 750. Misalkan ini 7, kita ambil setengahnya lagi. Misalkan di sini. Kemudian November 400. Kemudian Desember 900, di atas 8. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan menjadi sebuah garis. Jadi bulan Juli ke Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, inilah untuk diagram garis. Selanjutnya untuk penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Misalkan kita ambil contoh, berikut ini adalah tabel golongan darah dari 40 orang yang diteliti di sekolah SMP X. Nah, misalkan golongan darah A diperoleh 12 orang, yang B, golongan B 8 orang, AB 6 orang, dan golongan darah O 14 orang
Nah, untuk diagram batang, untuk diagram lingkaran, ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan besar sudut, dan yang kedua dengan menggunakan persen. Nah, yang pertama dulu kita buat dengan diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Kita ulang kembali tabelnya. Nah, dalam bentuk derajat. Nah, untuk satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, jadi di sini kita cari dulu besar sudutnya. Misalkan untuk besar sudut A 12 orang, jadi 12 per banyaknya siswa per 40 dikali 360 derajat. Nah, dari sini kita sederhanakan. 360 dibagi 40 adalah 9. Jadi untuk golongan darah A yaitu 12 kali 9 hasilnya adalah 108 derajat. Kemudian untuk golongan B sama seperti cara yang di atas, 8 per 40 dikali 360 derajat, ini sama-sama kita bagi, hasilnya 9. Kemudian 8 kali 9 sama dengan 72 derajat. Kemudian golongan AB 6 per 40 kali 360 derajat sama dengan, ini kita bagikan hasilnya 9 adalah 54 derajat. Yang terakhir 14 per 40 kali 360 derajat hasilnya adalah 9. Kita kalikan, hasilnya adalah 4 kali 9 hasilnya 6. Simpan 3, 9 kali 1 9 tambah 3 126 derajat. Nah, baru dari sini kita buat lingkarnya. Misalkan misalkan ini titik pusatnya 180, misalkan seperti ini. Ini adalah golongan A. Kemudian 72, misalkan yang ini 72 derajat adalah B. Kemudian 54, misalkan yang ini 54 adalah golongan B, dan ini adalah 126 golongan O. Nah, jadi dari sini, dari diagram lingkaran ini bisa kita lihat bahwa untuk golongan darah A besar sudutnya adalah 108 derajat. Untuk golongan darah O misalkan 126 derajat. Untuk golongan darah AB hasilnya adalah 54 derajat. Dan misalkan untuk golongan darah B 72 derajat. Selanjutnya diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, dalam bentuk persen berarti kita nanti kalikan dengan 100%. Kita buat tabelnya. Misalkan tadi di sini adalah golongan darah. Kemudian frekuensi persen. Nah, misalkan A 12, B 8, AB 6, kemudian O 14. Jumlah 40.
Nah, dalam bentuk persen, misalkan yang ini 12, berapa banyak yang diteliti? 40 kali 100%. Nah, untuk memudahkan, 100 dibagi 40 adalah 2,5. Nah, selanjutnya 2,5 dikali 12 hasilnya adalah 30%. Selanjutnya 8 dibagi 40 kali 100. Ini sama-sama dibagi 100 bagi 40, 2,5 dikalikan hasilnya adalah 20%. Selanjutnya yang ini 6 per 40 kali 100, sederhanakan 2,5 dikalikan hasilnya adalah 15%. Selanjutnya 14 bagi 40 kali 100%. Ini sederhanakan hasilnya 2,5 sama dengan hasilnya adalah 35%. Nah, jadi kalau ini misalkan kita jumlah hasilnya adalah 100%. Lalu bagaimana bentuk diagram lingkaran dalam bentuk persen? Misalkan yang ini 30% misalkan 30 golongan darah A. Kemudian 20%. Ini golongan darah B. Kemudian 15%. Ini AB dan yang ini adalah 35% adalah golongan O. Jadi untuk menentukan diagram lingkaran dalam bentuk persen kita harus cari seperti ini sehingga kita bisa menentukan bagian-bagiannya. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.